Mas 9 Radio Mahardika FM, Sobat Mahardika, ada masih di Dendang Dangdut bareng dengan Kirana ini ya. Sudah di Kirana sounding beberapa kali. Kalau sore hari ini Dendang Dangdut spesial banget karena kedatangan tamu dari teman-teman ID Blitar, Sobat Mahardika, yang tentunya akan berbagi informasi-informasi penting dan juga menarik. Kalau kemarin kalau nggak salah nih Sobat Mahardika, kita kedatangan narasumber dokter spesialis mata ya. Kalau kali ini kita bakal ngulik-ngulik nih soal bedah plastik pada rekonstruksi bekas luka bakar. Seperti yang Kirana bilang tadi bahwa seringkali disalahpahami ya kalau bedah plastik itu hanya untuk estetika atau untuk kecantikan aja, padahal fungsinya lebih jauh lagi, termasuk untuk rekonstruksi luka bakar. Untuk itu kita bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber kita sore hari ini. Sudah hadir di studio Mahardika FM ada Dr. Diana M. Kusuma, spesialis bedah plastik dari ID Blitar ya. Saya sapa beliau. Halo, assalamualaikum, selamat sore dokter. Halo, assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat datang ya dokter di studio Mahardika FM. Iya, terima kasih. First time kan dok ya? Ya, baru ini pertama kan ya. kali kesini. Mudah-mudahan nanti bisa berepisode-episode lah ya. Amin. Kabar baik dokter. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Kirana? Alhamdulillah dok, ini tadi deg-degan menanti dokter datang ya. Maaf ya agak telat ini. Nggak apa-apa teman-teman. dokter. Tadi dapat bisikan katanya lagi jadwalnya padat sekali. Iya. Tiap hari padat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mahardika masih disisain waktunya loh ya, Iya. untuk ngobrol-ngobrol santai nih dokter ya. Oke. Terkait dengan bedah plastik. Tentunya ini penasaran sekali dan mungkin Sobat Mahardika juga belum banyak yang tahu, belum banyak mendengar istilah bedah plastik untuk rekonstruksi bekas luka. Ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi buat sobat yang pengen ngobrol langsung dengan dokter, mumpung ada di sini nih Sobat Mahardika, jangan sampai dilewatin. Langsung aja di 085719999959, atau barangkali ada yang mau gabung melalui live chat kami di channel YouTube Radio Mahardika Live, bisa juga. Nanti malah bisa lihat Dokter Diana yang cantik menjalita luar biasa ya. Kayak artis Korea loh Sobat Mahardika. Saya pikir nih tadi silo karena jendela dok, silo karena kecantikan dokter ya. Bercanda Iya, Dokter iya. Diana. Oke, dok, ini kayaknya Sobat Mahardika udah penasaran banget dan pengen tahu gitu kan ya, terkait dengan bedah plastik. Kalau selama ini mungkin yang sering seliweran di televisi, di Instagram, di medsos itu bedah plastik untuk kecantikan. Nah ini sebenarnya bisa dijelasin nggak sih dok, bedah plastik di ruang lingkup secara medis ini seperti apa? Oke. Saya mulai ya. Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Dr. Diana, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Nah, Oke. itu panjangnya ya, Mbak. Singkatnya Kurang bedah lengkap plastik Kirana aja. tadi ya. Nggak apa-apa. Nah, dari titel itu ada dua besar yang kita kerjakan, rekonstruksi dan estetik. Nah, kebanyakan memang pada masyarakat awam taunya bedah plastik itu operasi tentang kecantikan, bahkan ada yang ngeplesetin operasi pakai plastik. Iya. Bukan sulap, bukan sihir ya, pakai plastik gitu. Enggak, kita nggak pakai plastik sama sekali. Tapi kita plastik sendiri itu adalah dari bahasa Yunani ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya molding atau membentuk sesuatu yang menjadi lebih baik atau lebih bagus. Oke. Gitu. Nah, ada dua besar yang kita kerjakan. Pertama rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa sih? Jadi adalah sesuatu operasi tindakan bedah dari yang tidak normal, kita operasi menjadi mendekati normal. Gitu, ya, itu yang pertama. Mendekati ya dok. Mendekati, kita nggak bisa bikin 100% normal, kita bukan Tuhan gitu ya. Oke, jadi kita mendekati normal, bahasanya gitu. Kalau estetik adalah tindakan pembedahan atau operasi dari yang normal kita membuat menjadi super normal atau menjadi versi yang lebih baik gitu. Nah, apa aja sih? Pertama rekonstruksi. Kita ada beberapa besar ya yang kita kerjakan. Yang pertama maxillofacial trauma atau patah tulang wajah atau trauma pada wajah, lebih simpelnya ya. Misalnya luka robek ya, jatuh, kena robekan di wajah, di hidung, mata, bibir, pipi, alis, bahkan itu pada kasus telinga, kecelakaan ya, kayak pada gitu kasus ya, kecelakaan, trauma itu bisa. Kedua, patah tulang wajah. Patah tulangnya mulai dari tulang mata, tulang hidung, tulang pipi kanan kiri, atas, dan tulang rahang bawah.
Itu yang trauma wajah. Yang kedua adalah luka. Ada luka akut dan luka kronis. Luka akut itu luka yang terjadi, bisa kita prediksi waktu sembuhnya. Jadi misalnya luka di wajah biasanya sembuh dalam waktu 7 hari. Nah, itu biasanya luka akut. Luka kronis misalnya kita prediksi harusnya luka di kaki misalnya dalam waktu 14 hari harusnya udah sembuh. Tapi melewati 14 hari ternyata belum sembuh dan dia memanjang waktu lukanya. Jadi bisa sebulan, 2 bulan, ada yang bertahun-tahun, itu kita sebut luka kronis. Itu bisa kita tangani. Luka kronis itu ada macam-macam, ada luka diabetes atau luka dengan orang sakit gula, luka karena tirah baring yang lama atau tidur dalam posisi yang lurus aja, biasanya luka di bokong, di pinggul, di tumit, jadi luka-luka yang ada tonjolan tulang. Nah, itu biasa juga kita tangani. Kemudian yang ketiga luka bakar. Luka bakar nih bisa macam-macam. Luka paling sering api ya, luka bakar api, terus luka bakar karena air panas, luka bakar karena cairan kimia, luka air keras, luka bakar karena suhu ekstrim. Biasanya suhu yang di bawah misalnya kena suhu dingin gitu ya. Itu bisa terjadi luka bakar di ujung-ujung jari, ujung hidung, ujung kaki kayak gitu-gitu. Kemudian scar atau kontraktur, bekas luka atau komplikasi luka bakar. Jadi semua bekas luka, mau yang bekas lukanya menebal, kemudian pemendekan jaringan atau kekakuan jaringan, itu biasanya juga kita kerjakan. Kebanyakan di tangan, leher, ketiak, kaki, itu juga bisa kita kerjakan. Itu kan semuanya itu yang saya sebutkan tadi menyangkut fungsi. Kemudian ada juga bibir sumbing, kelainan bawaan lahir ya. Jadi salah satunya itu bibir sumbing, celah. Jadi istilahnya celah ya, celah di bibir, kemudian sampai ke hidung, biasanya sampai ke gusi dan langit-langit. Itu semua kita kerjakan. Kemudian kelainan bawaan lahir lainnya biasanya ada di wajah, nggak cuma bibir sumbing, tapi bibir wajah, sumbing wajah maksud saya. Jadi terbelah mulai dari mata ke bawah ke bibir, terbelah ke bibir, itu tuh bawaan lahir, biasanya faktor gen atau yang lainnya. Kalau mau diceritakan bisa 2 hari 2 malam kita di sini, Mbak. Kemudian yang terakhir adalah tumor. Nah, salah satu tumor itu tumor jaringan lunak, biasanya kita sebutnya tai lalat ya, atau nefus. Kemudian tumor pembuluh darah, tumor-tumor kulit, tumor yang di daerah kulit, itu biasa kita kerjakan. Itu rekonstruksi. Yang punya tai lalat ini ya, dilihat, diperhatikan. Kalau semakin membesar nih baiknya dikonsultasikan ya, Dok. Ya. Jangan sampai tambah besar karena proses penutupannya makin sulit. Jadi kalau luka bakar maksudnya direkonstruksi tadi ya, Dok ya? Iya, karena semua yang saya bicarakan tadi itu kan mengganggu fungsi ya. Ketika mengganggu fungsi, secara kita bedah plastik itu kita tidak hanya memperbaiki secara fungsi, kita kembalikan fungsinya kembali mendekati normal, tapi juga kita akan berupaya bagaimana secara penampilan, secara estetik itu juga baik gitu. Sehingga tidak hanya sekedar memikirkan fungsinya, pokoknya yang penting kembali, misalnya luka di wajah ya, itu kan misalnya bibirnya robek, terus kita jahit, yang penting jahit balik deh, nggak seperti itu. Jadi yang penting gimana bibir itu membentuk kembali bibir yang mendekati normal gitu. Jadi garis bibir itu harus kita pertemukan dengan garisnya sesuai kayak gitu-gitu. Jadi kita sebutnya estetik unit sih. Secara penampilannya juga ya, Dok, kita ya. Ini yang diperhatikan. Kalau dalam luka bakar ada jenis luka tertentu yang ini memang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan, dan mungkin ada nggak, Dok, yang ini pengobatan dasar aja udah cukup gitu, atau memang semua jenis luka bakar sebaiknya ada tindakan di bedah plastik? Kalau bedah plastik itu mulai dari luka yang cuma kecil sampai luka yang besar bisa kita tangani. Kalau luka yang bagaimana sih yang bisa ditangani di rumah, bagaimana yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Itu, Dok, betul. Gitu ya. Jadi mungkin kita garis besar dulu ya. Kalau luka yang bisa ditangani di rumah itu adalah luka-luka yang tidak dalam. Nah, kulit ini kan
Ini saya pakai bahasa awam ya, karena kalau bahasa medis pasti bingung. Iya dok, yang awam aja nih sobat Made biar nggak bingung nanti. Jadi kulit kita itu kan ada 3 lapis, kulit paling atas, tengah, dan dalam. Nah, luka bakar itu bisa mengenai ketiga lapisan itu, tergantung dari panas dan lamanya suhu yang menempel di kulit. Jadi kalau kena air panas, misalnya nih paling sering di rumah ya, minyak panas atau air panas, kesiram gitu, nggak sengaja kena anaknya mungkin lari-lari, paling banyak sekarang ini pasien saya anak-anak nih gitu. Serius dokter? Serius banget. Makanya ini salah satu media yang bagus ya untuk edukasi ya gitu. Jadi kena air panas, tapi kalau dia mengenai area wajah, jari-jari, tangan maupun kaki, alat kelamin atau genital, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena ketika dibiarkan atau dirawat sendiri, kalau perawatannya tidak sesuai atau tidak tepat, akan ada komplikasi jangka panjangnya. Apalagi kalau darah wajah. Kalau darah wajah pastinya karena mungkin bisa mempengaruhi buka tutup mata, mungkin juga pernafasannya. Kemudian kalau leher itu bisa resiko nempel atau seperti apa. Kalau lukanya melibatkan kulit tengah ke dalam. Tapi kalau kulitnya hanya bagian atas, luarnya aja, biasanya dengan penyembuhan, pemberian pelembab, dia hanya kemerahan, nggak sampai melepuh. Nah, intinya gitu aja sih, simpelnya ya. Kena air panas kalau di rumah, atau kena api, kena minyak panas, kalau kulitnya tidak sampai melepuh, hanya memerah saja, itu bisa dikasih langsung air mengalir, disiram air biasa ya, jangan yang air terlalu dingin atau air yang panas, malah nggak boleh, air biasa aja, suhu biasa, dialirkan terus menerus kurang lebih bisa 5-10 menit. Terus kalau melekat pada bajunya harus segera dilepas. Kalau hanya kemerahan, hanya pemberian pelembab moisturizer supaya kulit ini tidak makin lukanya makin dalam, itu cukup. Tapi kalau sampai lukanya timbul bula istilahnya, atau pengelupasan, atau isinya cairan gitu, jangan tunggu lama-lama, karena beresiko biasanya kalau memang cuma kecil, ukuran kita sebutnya mungkin 1% sampai 10% ya, tergantung. Tapi kalau anak-anak jangan nunggu, kalau 5% aja biasanya saya sudah mending ke rumah sakit deh, karena pasti nyeri ya. Tapi kalau cuma dewasa 1% gitu mungkin masih bisa ditanganin di rumah. Memang nyeri, perih pasti, luka bakar itu pasti perih, nyeri. Kalau sudah melepuh gitu memang sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin ke puskesmas. Kalau puskesmas bisa, selesai di puskesmas bisa. Tapi kalau ternyata di puskesmas nggak bisa dan luka bakarnya luas, lebih dari 20% tuh kita perkirakan aja kalau dewasa, mungkin mengenai tangan kanan kiri, dada depan, itu sudah lebih dari 20%, segera bawa ke rumah sakit yang ada fasilitasnya lebih lengkap. Tapi kalau anak-anak 5% aja biasanya udah saya rekomendasikan dibawa gitu, karena kecenderungan anak itu gampang nyeri, kulitnya lebih tipis dari dewasa. Jadi penanganan lebih awal lebih baik gitu. Oke. Jadi nggak usah nunggu ada keluhan lainnya timbul. Ya dok ya. Tapi biasanya apa sih dok kalau misalnya ini sudah kulit mengelupas atau ada gelembung cairannya dan tidak segera dibawa ke vaskes, apa dok resikonya? Oke, jadi kalau pada anak-anak itu beresiko kekurangan cairan paling gampang di awal. Kalau dia lebar luas lebih dari 10% pada anak-anak, itu bisa terjadi dehidrasi. Karena ketika kulit mengelupas, barrier kulit kita lepas. Artinya tidak ada barrier lagi yang untuk menahan cairan. Nah, cairannya menguap ugal-ugalan lah bahasanya. Jadi kita harus segera menggantikan cairan yang keluar itu dengan cairan yang masuk. Kalau dia masih bisa minum, segera diminumkan sebanyak mungkin. Tapi kalau sudah anaknya, jangan sampai terlambat. Kalau anak sudah terlihat lemas, terlihat kesakitan, terlihat ngantuk, segera bawa, karena itu sudah salah satu tanda dehidrasi. Harus terpasang infus. Ini nih yang nggak tahu, nih Kirana juga baru tahu ini ya. Dibilang dehidrasi, Kirana pikir apa hubungannya gitu ya. Jadi orang sepemikirannya gini, luka bakar itu kan hanya kulit aja terkelupas gitu. Padahal tidak sesimpel itu gitu. Jadi
ketika kulit terlepas, kulit itu kan barrier utama tubuh kita ya, yang melindungi kita supaya cairan dalam tubuh ini nggak keluar. Biasanya keluar lewat keringat, kan lewat pori-pori. Pori-pori hilang, nggak ada. Kulitnya udah terkelupas, hilang. Barrier kulitnya hilang, sehingga air menguap secara terus-terusan, ugal-ugalan, nggak berhenti dengan kita ngasih cairan stop berhenti nggak. Ketika kita cairan kita kejar-kejaran sama yang keluar. Makanya pipisnya perlu kita monitor, pasang selang pipis, warnanya gimana, cukup nggak, kemudian tensinya, nadinya. Ketika kita kekurangan cairan, dehidrasi berat, yang pertama dikorbankan adalah ginjal, sehingga pipis bisa tidak keluar. Karena dia butuh untuk ngasih ke jantung, butuh untuk ngasih ke otak cairan itu. Apalagi anak-anak itu 80% isi tubuhnya cairan. Beda sama dewasa mungkin 70%, 60% ya. Kalau anak-anak lebih banyak cairan tubuhnya. Ketika dia tidak luka bakar, kekurangan cairan, dia bisa demam, apalagi ada luka bakar. Aduh, ya nggak kebayang deh ya. Aduh, dokter. Sehingga ketika pasien dengan luka bakar luas lebih dari 50%, yang saya edukasi bukan dia datang masih nangis, dia datang masih sadar penuh, dia datang masih bisa bicara komunikasi dengan orang tuanya, tapi saya selalu sampaikan, Bu, Pak, ini tidak hanya sekedar luka bakar, banyak organ di dalam yang dia dikorbankan, sehingga dalam waktu beberapa hari ke depan beresiko ada komplikasi lainnya, sehingga terjadi penurunan kesadaran dan yang lainnya. Oke. Ini sedikit membuka pemahaman kita nih Sobat Mahardika ya, termasuk Kirana ini. Iya, jadi jangan dianggap sepele ya. Betul. Sobat Mahardika, termasuk tadi juga sudah kita diedukasi oleh dokter bagaimana sih penanganan awalnya. Tadi kalau cuma kemerahan aja cukup dialiri air ya. Sama kasih pelembab. Jangan odol ya, Dok. Jangan odol. Nah ini betul sekali, mumpung ingat odol, madu, pasir, gula gitu jangan sama sekali. Yang aneh-aneh itu jangan, karena akan beresiko. Kalau sudah kulitnya kelupas ya itu jangan dikasih yang begitu, karena beresiko jadi tambah infeksi baru gitu, sehingga nanti lukanya malah jadinya lebih jelek gitu. Oke. Ini biasanya yang old ini ya. Kasih aja odol biar dingin katanya. Mitos. Cukup moisturizer aja tadi kata dokter ya. Oke, Dok, kalau misalkan memang ini terjadi luka bakar yang cukup serius dibawa ke rumah sakit, sebelum tindakan nih, Dok, apakah ada kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui pasien atau harus dilakukan dokter? Maaf, gimana? Tahap-tahap ini ketika memang terjadi luka bakar serius ini ya, entah itu anak-anak atau dewasa, ketika dibawa ke dokter, tahapan penanganannya apa aja sih, Dok? Oke. Kalau sudah yang berat ya, pastikan langsung ke pusat rujukan yang lengkap, misalnya rumah sakit gitu. Pastikan dokter yang menangani juga kompeten di bidangnya ya, sehingga penanganan awal itu sangat penting. Jam-jam awal penanganan luka bakar itu sangat penting. Kalau kita bedah plastik itu 8 jam pertama cairan harus kita kejar. 8 jam pertama itu menentukan di jam-jam berikutnya. Karena ketika cairan kurang di 8 jam pertama, tubuh sudah tidak bisa berkompensasi, sehingga tadi yang saya sampaikan, banyak yang harus dikorbankan gitu dari dalam organ tubuhnya. Jadi cairan itu sangat penting di awal jam terjadinya trauma. Itu kalau hanya luka bakar. Tapi kalau ternyata dia juga meliputi trauma inhalasi atau trauma yang masuk melewati hidung, terhirup uap panas, beresiko ke paru-parunya atau ke saluran pernafasan atas, sehingga terjadi bengkak. Ketika terjadi bengkak, resikonya apa? Pengecilan aliran saluran nafas, sehingga dia sulit bernafas. Itu juga harus dalam jam-jam awal itu segera kita evaluasi, karena kalau tidak tahu pasiennya terlihat suaranya berubah, serak dari yang tadinya nggak apa-apa jadi serak, itu salah satu tanda. Kemudian jadi sesak, nah itu sudah kita harus segera pemasangan alat bantu nafas dengan tujuan mencegah saluran nafasnya makin mengecil dan tidak bisa bernafas pasiennya. Kalau sudah sampai bengkak dan menutup itu sudah sulit, bukan tidak bisa ya, tapi sudah lebih sulit itu. Jadi gitu. Jadi evaluasi sama
cairan. Kalau kita cairan sih lebih ininya ya. Kalau evaluasi jalan nafas tadi penting. Kedua cairan. Nah, setelah cairan teratasi sambil berjalan kita pembersihan luka. Pembersihan luka di awal bisa sangat penting untuk penentuan berapa luasnya luka bakar. Karena ada rumusnya, Mbak. Jadi ada rumusnya. Kita punya rumus untuk penghitungan cairan. Jadi kalau tidak sesuai luas luka bakarnya, cairannya kurang, resiko ke pasien. Jadi sebelum tindakan memang harus dilihat dulu kondisinya ya, sampai dalam-dalamnya tadi dicari tahu dulu seberapa dalam lukanya dari pembersihan. Jadi operasi, ke ruang operasi itu tujuannya pembersihan. Pembersihan sekaligus evaluasi kedalaman luka. Cairan juga harus masuk gitu. Jadi semua kalau bisa beriringan gitu. Jadi pasien angka harapan hidupnya makin tinggi gitu. Ini dokter ini yang ditangani rumit juga nih kayaknya. Sangat rumit. Harus cari rumus dulu dan lain sebagainya. Masya Allah Dokter Diana. Tapi dok, ketika tindakan sudah berhasil dilakukan, pemulihannya lama nggak sih dok? Kalau sudah melewati masa kritisnya kita sebut ya, jadi ada fasenya. Kalau luka bakar itu ada fase akut di awal kejadian sampai di 3-5 hari pertama, kemudian ada fase subakut. Nah, ini fase gawat-gawatnya biasanya. Jadi transfusi, kemudian evaluasi luka, luka bisa terjadi infeksi, bisa terjadi pneumoni. Jadi ada infeksi di paru-paru dan segala macam itu bisa terjadi di subakut tadi. Ketika subakut terlewati dengan baik, masuk ke fase lanjut. Fase ketiga adalah mulai dari sembuhnya luka sampai nanti ke proses pematangan luka. Jadi luka itu ada waktunya untuk sampai matang atau berhenti lukanya. Itu yang juga berat gitu untuk dilakukan. Kalau luka bakarnya yang dalam ya, luka bakar yang dalam di area-area yang mengganggu fungsi, itu bisa beresiko fungsi dari tubuh tadi terganggu. Jadi kalau luka bakarnya di tangan, jari-jari, di kaki, di persendian, terutama persendian ya, itu bisa beresiko bekas lukanya menjadi menarik gitu. Karena kalau tumbuh kulit baru itu beda sama kulit kita yang normal. Ciri khas kulit baru adalah dia tuh cenderung kering pertama. Kedua, cenderung terjadi tarikan atau kontraksi kita sebutnya. Sehingga terjadilah pemendekan jaringan. Ketika terjadi pemendekan jaringan, dia terjadinya secara permanen kalau tidak pernah dilatih atau di fisioterapi. Ketika sudah terjadi permanen, fungsi akan terganggu. Jadi misalnya di jari-jari, kalau lukanya dalam, tidak pernah latihan menggenggam atau latihan gerak, itu biasanya dia akan terjadi pemendekan, kekakuan jaringan. Paling sering jarinya memendek gini atau bisa lengket antar satu jari juga bisa. Nempel kulitnya gitu nempel kulitnya terus pemendekan. Makanya kalau area-area yang penting kayak jari-jari itu tidak bisa sembarangan perawatan lukanya. Harus orang yang memang mengerti bagaimana perawatan luka, terutama pada anak-anak. Karena anak-anak kan jarinya kecil-kecil ya. Orang udah malas, udah tutup aja langsung diterapatin. Nggak taunya dok ya. Lengket resikonya. Semua. Terus kalau udah begitu gimana? Kalau udah telanjur begitu gimana dok? Ini dokter Diana masih bisa benerin nggak ya? Gitu. Kebanyakan memang kasus-kasus yang sudah terlanjur terjadi hal tersebut. Memang akhirnya ke kita ya, bedah plastik akhirnya ketika sudah dokter Diana kenapa nggak dari kemarin-kemarin akhirnya ke bedah plastik gitu. Jadi kita lakukan pemisahan awal, kita lakukan operasi terutama operasi sekali selesai dok, nggak bisa. Jadi nggak cuma satu kali operasi aja dok. Ini kalau sudah rumit ya. Kalau cuma untuk satu jari pendek gitu mungkin masih bisa lah sekali operasi dengan pemantauan yang ketat bisa sekali. Tapi kalau ada kasus satu jari kena pasien saya kemarin kena mesin penanak nasi itu Magicom. Nah, itu kan dia ada uap panasnya kan. Kayak gitu. Terus lengket. Terus sudah dipisahin, dilurusin. Tapi perawatan dan ininya
terlena pasiennya, udah lurus, udah bagus, dibiarin, tidak dilatih, begitu beberapa bulan kembali Akhirnya ke saya kaku. bengkok lagi. Oh, bengkok lagi. Gitu. Oke. Karena memang saya butuh komitmen. Kalau memang kita mau operasi, kita punya sama-sama komitmen bahwa pasien mau kontrol rutin, bersedia untuk mengikuti fisioterapi. Karena kalau biasanya merasa sudah sembuh, nggak mau fisioterapi, nanti balik-balik ke kita 2 bulan 3 bulan lagi udah bengkok lagi. Nah itu biasanya jadinya harus operasi lagi. Oke, jadi gitu. kunci keberhasilan operasi ini pasca operasinya juga Pasca harus operasi pun harus tetap kontrol. telaten terapi, telaten untuk kontrolnya. Betul. Gitu. Kalau pengobatannya dok, ada mungkin oles-olesan atau mungkin obat minum itu juga dikasih kita? Ya, tapi kalau untuk pasca luka bakar, lukanya sudah sembuh, biasanya memang kita prinsipnya adalah moist ya, lembab gitu. Kalau lukanya lembab, dikasih pelembab atau beberapa rekomendasi kita biasanya sih minyak zaitun ya kalau udah itu. Jadi biar kulit itu tidak terlalu kaku sehingga bisa lebih lentur gitu. Itu aja sih luarnya, tapi kalau yang dalam biasanya kita lebih memperbaiki nutrisi. Karena kembali ke mitos bahwa kalau punya luka itu nggak boleh makan telur, nggak boleh nanti makan nanahan. ayam. Nanti ada nanahnya. Kata mbak saya gitu dok. Itu mitos ya. Ini dengerin ya Sobat Mahardika Jadi ya. saya ini kebanyakan memang ngoceh ya pasien. Jadi edukasinya penting ya. Jadi biasanya sih kalau pasien-pasien yang ketemu saya tuh udah tahu dokter Diana. Jadi edukasinya banyak nih, nggak cuma 1 menit 2 menit aja kita diskusinya. Jadi biasanya saya bilang, Bu, kita nggak boleh ya tarak-tarakan itu udah nggak boleh. Betul, ya, karena itu udah mitos. Jadi kalau memang lukanya besar, luka bakar, itu harus pertama banyak minum, kedua makan semua protein hewani kecuali alergi. Kalau alergi ya jangan dong, nggak bisa dipaksain. Tapi kalau nggak alergi boleh ikan, daging, ayam, telur putihnya. Biasanya saya edukasi 10 butir ya Bu sehari. Terserah mau direbus, mau digoreng, mau diapain, dibuat apa bisa. Gitu. Oke. Nih Sobat Mahardika, edukasi ini ya. Jadi nanti kalau gatel-gatel karena makan ayam itu bukan karena ayamnya, tapi karena proses luka memang gatal. Oke, penyembuhannya memang gitu. Ya, jadi memang ada bukan rumus ya. Jadi ada ini tuh memang dia bisa menimbulkan gatal gitu. Iya, saya pernah dengar dok. Bukan karena kalau ayam. luka udah mulai gatal-gatal itu berarti sudah mulai sembuh. Bukan karena telurnya atau ayamnya yang disalahin, kasihan. Gitu. Oke deh Sobat Mahardika, menarik sekali nih perbincangan kita. Ada banyak sekali wawasan yang akhirnya terbuka ya. Dan kita ketahui bersama-sama dari ahlinya Dokter Diana nih Sobat Mahardika yang membersama kita sampai di jam 4 nanti ya dokter. Aman ya dok jadwalnya ya? Insya Allah. Oke, Dok, di YouTube udah rame banget nih yang tanya. Nanti kita bacain satu-satu, Dok. Boleh. Tapi kita jeda break dulu ya. Sobat Mahardika, saya ingatkan untuk Anda yang barangkali ingin tanya-tanya, misalkan Anda punya juga bekas luka bakar yang kemarin-kemarin belum tertangani dengan baik dan ingin dikonsultasikan, mumpung ada Dokter Diana di sini ya. Monggo Anda bisa langsung saja bergabung dengan Kirana di 0857 19959 959. Umroh 12 hari hanya 32 jutaan di NH Tour Blitar. Daftarkan segera umroh di bulan Oktober 2025. Paket 12 hari hanya 32 jutaan, free 3 kali umroh. Harga sudah termasuk visa, tiket pesawat, perlengkapan umroh eksklusif, manasik, handling bandara, asuransi perjalanan, dan hotel. Sangat dekat dengan Masjidil Haram juga Masjid Nabawi. Hubungi segera Ibu Haja Eni 0823 3076 4872 atau datang langsung di Jalan Raya Plosoarang, Seran Kulon, Kabupaten Blitar.
Umroh 12 hari hanya 32 jutaan di NHTour Blitar. Daftarkan segera umroh di bulan Oktober 2025. Paket 12 hari hanya 32 jutaan, free 3 kali umroh. Harga sudah termasuk visa, tiket pesawat, perlengkapan umroh eksklusif, manasik, handling bandara, asuransi perjalanan, dan hotel. Sangat dekat dengan Masjidil Haram juga Masjid Nabawi. Hubungi segera Ibu Haja Eni 0823 3076 4872 atau datang langsung di Jalan Raya Plosoarang, Seran Kulon, Kabupaten Blitar. Bun, kayaknya hari ini ayah nggak kerja dulu ya. Loh, kenapa ya? Aduh, Kok panas? Demam ya? iya. Ya udah, ayah istirahat dulu. Nanti kita ke apotek Pelita Kasih Medika ya. Iya Bun, sekalian nanti bisa konsultasi dengan dokter. Dokternya ramah, apoteknya bersih dan nyaman. Betul ayah bunda. Jika ada anggota keluarga Anda membutuhkan obat karena sakit, segera saja ke apotik dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika, Jalan Melati, nomor 36, Kota Blitar. Apotek Pelita Kasih Medika memiliki ruang tunggu yang nyaman. Lokasinya mudah diakses karena di tepi jalan. Apotek Pelita Kasih Medika juga melayani BPJS Kesehatan. Selain itu, bagi lansia bisa mengikuti program Senam Kebugaran Prolanis setiap Sabtu Minggu keempat jam 6 pagi ya. Datang dan buktikan. Apotek dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika, Jalan Melati nomor 36 Kota Blitar. Nomor telepon 0342 455 1347. Jam pelayanan 4 sore hingga 10 malam. Apotek dan dokter keluarga Pelita Kasih Medika melayani dengan kasih. 95,9 Radio Mahardika FM. Sobat Mahardika, Anda masih bersama dengan Kirana dan juga Dokter Diana. Masih semangat ya dokter ya? Masya Allah masih semangat. Alhamdulillah. Oke deh dok, nampaknya obrolan kita hari ini dapat antusias yang luar biasa dari pendengar ini. Ada banyak sekali yang bertanya nih dok. Di live YouTube kita juga sudah banyak yang meninggalkan komentar. Boleh kita bacain satu-satu ya dokter ya? Oke, ini saya ketemu sama akun Ima Cica. Dokter, bedah plastik sama operasi plastik itu sama dokter? Sama dok? Dokter bedah plastik orangnya ya. Oke. Istilahnya ya. Dokter bedah plastik, terus kalau operasi plastik itu tindakannya. Oke. Semua yang dikerjakan oleh dokter bedah plastik ya operasi plastik gitu. Jadi kembali lagi tadi kan ke pembahasan. Mungkin sekarang kan trennya oplas ya. Oplas operasi plastik itu singkatan. Tapi cuma yang identiknya oplas itu kecantikan tadi, estetiknya gitu. Terus ini juga ada Mbak Tia ini ya. Apakah ada resiko dokter jika bedah plastik dilakukan bagi yang mempunyai komplikasi atau mungkin penyakit bawaan kali ya? Darah tinggi atau semacamnya gitu dok. Gimana dokter? Kalau operasi bedah plastik pastinya kita harus melakukan screening dulu ya. Kalau memang operasinya besar atau perlu pembiusan dengan pembiusan umum, kita ada screening. Pertama kita pemeriksaan lab, kemudian kita harus tahu juga riwayat penyakitnya, punya sakit gula atau tidak, punya darah tinggi atau tidak, hipertensi terkontrol atau tidak, itu penting. Dan juga ada penyakit-penyakit lain yang biasanya berefek ketika proses penyembuhan atau waktu melakukan tindakan operasi. Jadi harus di screening dulu. Kalau memang ada sakit-sakit gitu, apakah bisa operasi bedah plastik? Bisa, tetapi terkontrol atau mungkin diskusi konsultasi dulu dengan dokter yang menangani. Misalnya kalau sakit jantung ya ke dokter jantung, ke dokter penyakit dalam, dari dokter-dokter tersebut sudah ACC operasi, biasanya kita bisa. Oke, jadi tetap bisa diusahakan dokter ya. Bisa. Namun dengan monitor yang lebih ketat lagi. Betul. Begitu ya. Terus ada juga Kela Okta, dokter, untuk penanganan bedah plastik apakah bisa di cover BPJS? Oke. Jadi tadi kita pembahasannya rekonstruksi. Jika rekonstruksi atau mengganggu fungsi bisa ditanggung BPJS. Jadi tinggal nanti mbaknya atau teman-teman bisa ke puskesmas terdekat atau vaskes terdekat, minta rujukan ke poli bedah plastik. Kalau saat ini yang bisa menangani BPJS untuk, kalau ketemu saya di RSUD Ngudi Waluyo Ulingi, itu bisa BPJS gitu. Jadi minta surat rujukannya, ditujukannya langsung ke poli bedah plastik. Nanti biasanya kita
bisa evaluasi lukanya seperti apa atau penanganannya perlu seperti apa. Tapi kalau estetik ya teman-teman, mohon maaf, kalau estetik belum bisa BPJS. Kalau misalnya ada mau benerin bekas luka, mau operasi tai lalat, apalagi mau mancungin hidung gitu. Ya, mohon gitu. maaf ya. Nggak bisa. Mandiri ya. Oke deh, mudah-mudahan menjawab ya teman-teman. Terus ada lagi nih, saya punya saudara anak usia 10 tahun yang pernah kena luka bakar. Apakah aman untuk dilakukan operasi rekonstruksi di usia segitu? Boleh, bisa. Bisa ya dok? Di usia bayi pun bisa kalau memang perlu segera penanganan. Apalagi kalau masih awal terjadinya luka bakar. Pasien saya paling kecil usia 3 bulan, 2 bulan gitu kena air panas. Oh my god. Itu karena memang harus segera dilakukan pembersihan luka di ruang operasi, jadi pembiusan dengan pembiusan. Jadi bisa. Terus kalau umurnya 10 tahun bisa kita harus lihat dulu ya gimana kondisinya, bekas lukanya seperti apa, terus perlu penanganan yang bagaimana, itu perlu dilihat dulu. Jadi konsultasikan dulu ke saya Dokter Diana gitu. Datang dulu ya, cerita ke Dokter Diana gimana kondisinya gitu ya. Kita lihat dulu lukanya, jadi anaknya atau pasiennya dibawa, kita bisa evaluasi langsung, pemeriksaan langsung. Jadi kalau memang perlu penanganan bisa kita infokan pada saat konsultasi. Oke, ini ada yang menarik juga nih dari Irma, dokter. Setelah operasi bedah plastik, apakah lukanya nanti benar-benar bisa hilang? Nah, ini dok, gimana nih dok? Operasi bedah plastik ya, berarti secara universal. Oke, kalau sudah ada bekas, jadi ada sayatan ya, operasi bedah plastik, apakah bekas luka itu bisa hilang? Tidak. Agak shock ya, tidak bisa hilang. Bekas luka itu saya pastikan tidak bisa hilang, dan saya pastikan tidak bisa hilang. Tapi kita dokter bedah plastik itu sayatannya di tempat-tempat yang tersembunyi sehingga hampir tidak terlihat. Itu kalau perlu di tempat yang tersembunyi. Tapi kalau gimana harus yang misalnya terlihat, misalnya area wajah ya, terlihat. Kita usahakan pasca operasi bekas lukanya itu memudar atau tersamar. Bagaimana caranya? Ya, nanti itu hanya kita yang tahu gitu dokter ya. Jadi nanti caranya kita ada treatment khusus setelah pasca operasinya. Jadi makanya tadi perlu komitmen nih, jangka waktu kurang lebih 6 bulan awal supaya kita bisa pantau bekas lukanya. Bisa kita evaluasi, jadi ada pencegahan untuk biar bekasnya itu tersamar atau hampir tidak terlihat. Tapi kalau benar-benar hilang 100% dong, pokoknya saya nggak mau ada bekasnya, mohon maaf kita nggak bisa. Bukan gitu. sulap, bukan sihir ya. Bukan sulap, mereka tolong. bukan magic gitu ya. Oke, tapi karena ditangani oleh ahlinya, spesialisnya, pasti ya akan diusahakan lah dok. Betul. Ya, untuk sebaik mungkin. Operasi-operasi kita biasanya pasti kita di tempat-tempat yang hampir tidak terlihat sih. Jadi memang bedanya itu ya dengan teeth gitu. Jadi kalau bedah plastik itu bedanya. Kita pasti akan memikirkan letak insisi kita gitu sampai jangan estetikanya tetap diperhatikan ya. Betul, itu adalah poin pertama. Jangan khawatir, jangan takut ya. Dokter, berapa lama biasanya waktu pemulihan setelah operasi luka bakar? Terus apa yang perlu diperhatikan selama masa penyembuhan? Paket lengkap nih yang ditanyain ya. Jadi gini, luka bakar yang tadi saya sebutkan ada yang bagian superficial atau atas ya, kulit atas. Kalau dia cuma kemerahan, bagian paling atas itu dia penyembuhannya biasanya kurang lebih 1 minggu kemerahannya sudah mulai mereda kalau memang penanganannya sesuai. Jadi diberikan pelembab ya. Jadi poin pentingnya adalah melembabkan. Tapi kalau sudah sampai kulitnya melepuh, dia butuh waktu sekitar 7-14 hari untuk tumbuhnya kulit baru. Jadi kalau hanya grade 2A kita sebutnya ya, atau dia di lapisan kulit kedua atau kulit tengah yang nggak sampai dalam banget, itu biasanya 7-14 hari dengan penanganan pembersihan luka yang sesuai. Kulitnya sudah dibersihkan, sisa-sisa cairan, misalnya kalau ketumpahan soto ya, rawon itu sering banget itu. Kalau tumpahan bakso, orang lagi jualan bakso, nah itu ketumpahan tuh banyak tuh pasien saya kayak gitu. Itu
harus dibersihkan tuh sisa-sisa bumbu-bumbu, kuah-kuah itu tuh kalau nggak dibersihkan gimana resiko infeksi. Kalau ada infeksi, luka makin lama sembuhnya. Tidak bisa kita bilang 7 hari sembuh atau 14 hari sembuh, biasanya lebih lama. Kalau lukanya dalam, lebih dari luka tengah atau luka kulit yang paling dalam, itu biasanya lebih dari 1 bulan, sehingga kita harus segera ada tindakan penutupan luka. Jadi dia nggak bisa tumbuh kulit sendiri seperti yang luka sebelumnya yang saya ceritakan. Jadi dia harus kita tutup lukanya. Kita sebutnya, kita ambil kulit biasanya di paha, tandur kulit, kita pindahkan kulitnya untuk menutup kulit yang tadi nggak sembuh-sembuh dalam waktu 1 bulan. Kalau dibiarin aja, dirawat luka aja sampai nutup kulit sendiri bisa tapi lama, biasanya 3 bulan, bisa lebih, nggak sembuh-sembuh, pasiennya jadi tidak bisa banyak aktivitas dan yang lainnya. Sehingga kalau kita bedah plastik, bagaimana caranya pasien bisa segera sembuh, bisa nutup lukanya, bisa beraktivitas kembali dengan normal. Oke. Lalu apa dok yang diperhatikan selama masa penyembuhan? Mungkin setelah tindakan pulang ke rumah, apa aja yang perlu diperhatikan? Pentingnya adalah perawatan luka yang bersih dan steril. Ya, kalau memang lukanya sudah sembuh, kembali kontrol ke dokternya untuk evaluasi bekas lukanya. Biasanya berapa bulan sekali sih dok untuk kontrolnya? Untuk kontrol kalau lukanya belum sembuh, biasanya kita ganti perawatan lukanya itu 3-5 hari harus diganti perbannya kalau memang belum sembuh. Kalau kulitnya sudah sembuh, biasanya kita evaluasi untuk awal-awal 2 minggu sekali. Kalau udah bagus, bisa terkontrol sebulan sekali. Nanti kalau sebulan sekali sudah dalam 2 bulan, 3 bulan nanti 3 bulan sekali. Pokoknya sampai jangka waktu paling cepat 6 bulan, paling lama 1-2 tahun. Itu 1-2 tahun proses lukanya sudah berhenti. Jadi bisa kita bilang tidak ada lagi perubahan dari bekas lukanya. Oke. Yang perlu diperhatikan steril dan menjaga kebersihannya tadi ya dok. Ya. Jangan sampai kemudian dikasih ramuan-ramuan, bubuk-bubuk apa itu, jangan tumbukan binahong itu biasanya di desa itu terkenal sekali loh dok. Binahong ya? Iya. Gimana itu dok? Tidak ada referensinya. Tidak ada referensinya. Kalau percaya ya silahkan, tapi kalau ada resiko infeksi, ya kita nggak ini sih. Jangan ngomel ke dokternya ya. Oke. Menarik sekali Sobat Mahardika perbincangan kita sore hari ini dan itu tadi banyak informasi baru yang kita ketahui dan mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman daripada masyarakat ya. Dokter dapat salam dari Pak Kadi saya Pak Mujianto. Topiknya mantap. Halo Pak, saya diundang dong. Besok dok kita tunggu episode keduanya, kita ngomongin apa lagi gitu loh dok ya. Oke deh, Dokter Diana, ini karena memang waktunya sudah semakin mepet di penghujung acara, mungkin dok apa yang ingin disampaikan dan harapannya pada masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya tentunya. Terima kasih. Semoga hari ini informasi yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat ya. Amin. Pasti kemudian banyak hal yang bisa kita tangani, terutama untuk luka-luka ya. Kemudian untuk kelainan bawaan lahir seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan takut untuk konsultasi dulu ya. Konsultasi itu penting untuk penanganan untuk penentuan prosedur apa yang mau kita kerjakan. Jadi enggak usah tabu atau takut, oplas berarti itu adalah sesuatu yang haram gitu. Iya, merubah ciptaan Tuhan. Kalau gitu, ke arah estetik mungkin ya dari keyakinan masing-masing. Tapi kalau rekonstruksi insya Allah halal, bisa ditanggung BPJS. Jadi nggak usah takut ya, bisa konsultasikan apapun itu keluhanmu. Jadi dan juga jangan salah jalur gitu ya. Salah arah ya. Jangan salah arah karena bedah plastik tuh beda gitu ya. Beda dengan bedah-bedah yang lain gitu. Sehingga beda, sama nggak dengan bedah umum, beda gitu. Kita beda bedah plastik itu sudah lebih menjurus lagi bedah plastik gitu. Jadi bedah plastik tidak hanya penanganan kecantikan saja, tidak hanya yang cantik-cantik saja, nggak usah khawatir. Rekonstruksi pun banyak kita kerjakan, hampir 80% dari semua kasus kita kerjakan. Yang 20% yang estetik-estetik tapi yang 80% itu kita kebanyakan rekonstruksi. Jadi takut nggak bisa BPJS tanggung ya, memang semakin kesini aturannya banyak ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Nanti ketemu saya aja dulu.
konsultasi. Kalau memang bisa BPJS pasti kita arahkan BPJS. Tapi kalau tidak kita akan infokan. Harapan saya semakin banyak orang yang tahu tentang bedah plastik, penanganan juga banyak yang sesuai sehingga kasus-kasus yang tadi saya ceritakan itu bisa lebih sedikit lah, karena sekarang banyaknya yang belum tahu bedah plastik itu bisa mengerjakan apa aja. Di Blitar Raya ini sudah ada bedah plastiknya juga banyak yang belum tahu. Jadi harapan saya makin banyak orang yang tahu sehingga kualitas hidup jadi lebih baik. Amin. Ini yang paling penting Sobat Merdeka. Jadi jangan takut kata orang, katanya ya. Buktikan sendiri aja ya, langsung datang dan berkonsultasi dengan ahlinya. Dokter Diana, terima kasih sekali. Hari ini sudah dikasih info banyak banget. Semoga semakin banyak yang teredukasi dan kita harap informasi ini juga semakin tersebar luas dari panjenengan Sobat Merdeka yang hari mendengarkan Mahardika FM. Kirana Nisa dan Dokter Diana ini harus segera pamit. Kita nantikan episode keduanya ya dokter. Oke, terima kasih. Saya tunggu. Siap dokter, sampai jumpa lagi dok. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum. Demikian Sobat Merdeka perbincangan seru kita bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Blitar. Ada banyak sekali informasi-informasi menarik dan mudah-mudahan ini semakin membuat kita paham ya Sobat, bahwa berkonsultasi dengan ahlinya ini penting sekali. Jangan sampai kemakan mitos apalagi katanya-katanya. Kirana Nisa mohon pamit Sobat Merdeka dari Dendang Dangdut sore hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.